coffee channel Slurp with Lonnie. Dimana kali ini kita nggak ada slurp-slurpnya karena bakal ngebahas tentang SCA Cupping Form atau Specialty Coffee Association Cupping Form. Tapi khusus buat yang Arabica ya. Kalau yang Robusta itu mungkin buat lain waktu deh. Tapi di segmen kali ini gue nggak sendirian, ada Satrio. Halo. Dia juga quality assurance ya mas? QC and QA di Chartered Coffee Company. Nah kalau yang biasanya kalian pernah dengar soal kayak apa sih? Flavor, acidity, body, itu biasanya kan suka disebut-sebut kalau lagi cupping atau kalau lagi nyobain kopi. Atau mungkin kalau kalian lagi dengar atau nonton yang pada kompetisi ya, barista atau brewers itu kan sering disebut-sebut. Itu ternyata tentang apa sih, mungkin kita bisa nanya lagi nih, ada di, soalnya gue lihat termnya ada di cupping form ini, tapi mungkin nggak semuanya tahu nih yuk, buat apa sih cupping form gitu, sepenting itukah untuk diisi gitu ya, mungkin lo bisa jelasin sedikit dulu general tentang cupping form ini. Oke, so generally cupping form SCA ini dibuat dan didesain awalnya untuk membantu para trader, para buyer, dan juga untuk para QC yang di bidang kopi untuk menilai kopi yang grade specialty. Nah, kita kan ada production country sama ada buyer country. Nah, form ini dibuat untuk menjembatani tadi antara si produsen dengan buyernya. Pada saat kita bicara untuk kualitas harus ada nilai yang baku, harus ada kata yang sama. Nah, makanya form ini ada sebagai alat penghubung itu. Jadi biar nggak cuma kayak misalkan, oh gue nyobain kopi dari Bali misalkan gitu kan, wah ini enak nih, tapi atas dasar apa gitu lah ya, mungkin lebih tepatnya. Nah, sebelum kita lanjut dulu nih, Satrio ini Q grader juga, jadi dia emang pas untuk dipanggil hari ini di segmen ini untuk ngebahas cupping form gitu. Jadi bukan orang sembarang nih yang dibawa sini hari ini. Nah, tunggu, ini kan Q grader nih, berarti sebelum Q grader pernah pre-Q juga kan? Iya. Apa bedanya tuh kalau pre-Q sama Q, lebih gampang mana atau lebih susah mana atau gimana nih? Oke, basically Q grader adalah sebagian pre-Q dan sebagian lagi ujian. Jadi kalau bagi Anda atau teman-teman barista, kalian ikut pre-Q, itu sebenarnya adalah 3 hari kelas pengantar sebelum kita masuk ujian di 3 hari berikutnya. Jadi kelas pengantar itu si pre-Q, terus ujiannya itu Q. Iya. Gitu. Kalau dengar-dengar katanya kalau misalkan fail, ngulang lagi biayanya lumayan ya. Iya, kita dikasih kesempatan untuk retake tergantung dari berapa materi yang kita fail atau kita harus retake. Gitu. Tapi oke lah ya. Ya lumayan challenging. Susah ya kalau untuk itu ya. Iya. Oke, nah kita langsung aja bahas cupping formnya. Di sini gue lihat ada banyak poin yang bisa dinilai nih. Yes. Yang pertama ada fragrance, aroma, terus ada flavor, aftertaste, acidity, body. Nah mungkin itu yang lebih sering didengar gitu ya. Terus nih tapi ada juga uniformity, clean cup, balance, sweetness, bahkan sampai ke defects gitu. Ya, oke. So di form SCA ini kita ada total 10 parameter. Jadi 7 parameter atau 7 atribut yang kita bisa langsung berikan angka atau nilai, dan 3 atribut yang saling berkaitan. So yang pertama itu di bagian sini ada rose level, itu sebenarnya kita isi untuk reference kita pada saat kita mengevaluasi kopi apakah rose-nya gelap atau terang. Nah, kemudian kita masuk ke 7 atribut pertama yang bisa kita langsung beri nilai, yaitu fragrance atau aroma. Basically kita tertarik sama kopi pertama adalah dari aromanya kan. Karena itu aroma adalah suatu atribut atau parameter yang penting untuk dinilai. Di sini ada skala atau scale yang bentuknya horizontal menyamping, itu adalah untuk mengisi kualitas. Sementara ada juga yang vertikal untuk mengisi intensitas. So, tapi sepengetahuan gue, jadi kalau misalkan kita cupping gitu, terus ada dan perlu menggunakan cupping form untuk scoring,
Biasanya bener nggak sih? Jadi pas dia masih baru di grind, itu kita assess di fragrance atau aromanya, terus kita tulis intensitasnya di sini gitu ya? Iya. Terus baru kalau udah di pour airnya, baru kita ke yang berikut-berikutnya gitu ya? Iya, jadi kita assess kualitas dari fragrance itu pada saat kering dan juga pada saat basah. Dan fragrance ini kalau bagi saya sendiri termasuk atribut awal yang bisa kita nilai apakah kopi itu nanti akan enak atau enggak, spesial atau enggak. Gitu. Ya. Biasanya kalau misalkan baunya udah enak nih, udah pasti skornya biasanya oke nih. Tapi kalau misalkan dari baunya agak kecium mungkin sedikit kayak karet gitu, itu kayaknya bakal ada defect, tapi belum tentu ya? Iya, karena tiap orang juga beda-beda. Ada yang seperti saya yang mungkin sensitivitas dari hidungnya lebih atau penciumannya lebih sensitif. Ada juga yang dari segi rasanya yang lebih sensitif. Oke, tapi itu nggak menjamin. Iya, hanya indikator awal saja. Nah, terus mungkin yang bisa, ini satu pertanyaan nih yang paling gue pengen nanyain. Soalnya kalau misalkan cupping itu kan nggak mungkin cuma satu sampel doang nih. Bisa lebih dari 10, bahkan gue juga pernah di catur, kita pernah cupping itu sampai 40 ya kalau nggak salah ya. 40-50 pernah kan? Iya, 40 set. Tapi biasanya kita bagi jadi supaya lebih kita fokus ya. Iya, tapi pada saat itu kan kita cupping lebih untuk nyari tasting notes gitu. Tapi gue bisa ngebayangin kalau pas lagi mungkin ada calon buyer yang pengen cobain sampel gitu, bisa juga kan sampelnya sebanyak itu. Nah, kalau misalkan harus ngisi dengan formulir, itu berarti banyak banget dong sampelnya. Iya, makanya itu kita biasanya bagi kalau kita cupping dengan sambil mengisi form ini untuk menilai itu biasanya 8 sampel atau 10 sampel paling per banyak sesi. 8 sampai 10. Iya. Nggak boleh lebih dari itu. Bisa, tapi akan kita akan jadi nggak konsen. Gaviscon guys. just kidding. Nah terus, ini juga lu bawa tablet lu nih kayaknya nih. Benar. Jadi di Catur kita punya form digital ini yang dibuat oleh Cropster. Jadi kalau kita pakai aplikasi atau akun Cropster, di sana ada macam-macam form. Salah satunya tadi yang berdasarkan SCA. Jadi pada saat kita cupping atau kita QC, kita bisa langsung pakai form ini dan ya lebih kurang ini adalah versi digitalnya dari yang ini. Tapi sebenarnya formulir cupping form SCA ini tuh lebih dipakai buat professional use lah ya, atau buat yang bener-bener pengen tahu nilai scoring si kopi tersebut gitu. Tapi kayak nggak harus lu pakai setiap kali kan. Kalau misalkan lu mau cupping atau apa, belum tentu harus pakai gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan lu keseharian gitu, menurut lu ini ngebantu banget nggak sih si cupping form ini buat di kerjaan lu? Iya, terutama kalau saat kita dapat sampel, terus kita evaluasi, kan kita harus memberikan feedback ke orang yang mengirim sampel, atau mungkin feedback untuk tim purchasing atau direktur, bahwa gambarannya si kopi ini seperti ini loh. Kalau kita ada form ini, kita ada standar nilainya kan, maka penilaian kita akan valid, akan lebih bisa diterima oleh banyak orang. Gitu. Nah kemarin sebenarnya juga ada pertanyaan interesting, tapi waktu itu udah gue bahas juga pas di Q&A, video Q&A, mungkin kalian bisa nonton atau klik di link atas ini, nanti bisa nonton di situ juga. Cuman kemarin tuh ada yang nanya kayak gini, kan sekarang tuh kalau misalkan cupping itu kita kan seduh kan, langsung pakai air panas gitu, kayak ditubruk gitu lah. Nah kenapa sih kayak gitu? Kenapa nggak boleh difilter? Kenapa nggak boleh pakai paper filter? Jadi lebih bersih gitu dan bisa lebih kerasa mungkin tasting notes-nya. Ya, karena tadi standarisasi, kemudian konsistensi. Karena sekali lagi kalau misalkan ada banyak parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kopi atau melakukan cupping, nanti risikonya adalah nggak konsisten. Kalau hanya ada kopi, air, mungkin parameternya adalah grind size atau temperatur, dan itu kita sudah ada standar bakunya dari SCA. Jadi kita tinggal ikuti itu di seluruh dunia. Kalau melakukan hal yang sama dengan parameter yang sama, tentu akan lebih konsisten. Jadi lebih ya bener lah, lebih konsisten gitu ya. Kalau misalkan kayak kita mau nyoba, makanya kan kayak cupping gitu kan, lu bisa bayangin nggak sih kalau misalkan kayak tadi 40 samples, 50 samples, tapi terus lu harus ngefilter satu-satu. Terus kalau misalkan lu bikinnya yang satu salah atau airnya lebih panas, terus pas udah ngebrew ke yang sebelahnya lebih dingin ya, itu bakal beda sih memang.
Hey folks, jadi kita ada misi. Misinya adalah tembus 50.000 subscriber di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, untuk ini kita butuh bantuan kalian. Kita mau adain giveaway supaya kalian termotivasi untuk subscribe dan follow segala macam account kita. Giveaway-nya apa? Well, kita kasih taunya ntar aja kalau udah 50.000. Tapi kita pengen coba supaya kalian bisa subscribe ke YouTube channel Suka-Suka Gue Coffee Channel, Instagram account So-So-Good, TikTok account So-So-Good, dan juga Instagram dan TikTok account gue pribadi. Mohon bantuannya, semoga kita bisa sama-sama terus belajar tentang kopi dan terus membuat konten yang suka-suka. Ciao! Ya. Tapi menurut lu selama ini pernah nggak sih kayak karena ya tadi, 9 sampai 10 samples juga bukan hal yang sedikit gitu. Iya. Pernah nggak sih lu kayak enek, karena kan sessionsnya juga back to back kan? Iya. Karena by the way guys, Satrio ini juga di COE, judge Iya. COE, jadi di COE juga sampelsnya banyak kan? Iya. Itu gimana tuh? Boleh ceritain dikit ya? Ya, belajar dari cupping di catur dengan sistemnya Asia atau CQI, terus kemudian dengan COE juga saya belajar cupping di sana atau menilai di sana. Kita harus sebagai cupper atau sebagai evaluator harus juga bisa menjaga, misalkan kalau ada kemampuan kita nggak bisa slurp atau ditelan ya harus di speed. Nggak bisa slurp. Di sini slurp with Iya. mommy tapi nggak ada slurpnya. Makanya banyak cupper yang di speed karena mereka mungkin harus back to back. Satu hari ada berapa sesi, satu sesi ada mungkin puluhan cup. Harus So, di speed nih, nggak bisa ditelan sama sekali. Boleh mungkin ya ditelan. It's risky. To your own ini Yes. ya, your own risk. Health Risk. Iya. Oke. Itu karena kopinya nggak enak apa gimana tuh? Mau semua kopi Enak. ya Oke. bisa menimbulkan GERD kalau kebanyakan. Gaviscon, mana nih Gaviscon? Gue pengen minta sponsor, boleh nggak ya? Anyway, Ya. well, interesting ya tentang cupping ini. Banyak orang juga yang nanya kalau misalkan kita latihan cup tasters juga kan, banyak banget orang yang nanya gimana sih latihan cup tasters segala macam gitu. Mungkin dari itu juga ada tips and tricks nggak sedikit gitu, karena kan this is a certified cupper, you know. So what do you have to say? Thank you. Ya, kalau dari saya mungkin kembali lagi pada cara kita menilai dari kopi, baik itu sebagai cupper mengisi form SCA atau apapun itu, ataupun untuk di cup taster juga yang harus kita perhatikan adalah kopi itu punya banyak atribut. Nah, kalau misalkan kita hanya fokus di satu atribut saja, misalkan flavor. Nah, ada banyak atribut lain seperti acidity, mouthfeel, aftertaste, dan balance yang akan bisa membedakan kopi dari satu farm yang sama, tapi diproses dari lot yang berbeda. Itu cara kita menilai kopi untuk jadi lebih objektif. Jangan hanya satu atribut saja, flavor saja misalkan, atau acidity saja, tapi kita harus lihat kopi sebagai multi atribut tadi. Cuman kalau boleh sharing sedikit gitu ya, waktu kemarin pas gue ikut masterclass-nya Charlie Chu, kan Charlie Chu sempat bikin masterclass waktu Jeko Week tahun lalu ya kalau nggak salah itu. Dia bilang gitu, dia nanya sih personally ke gue, apa sih yang dijadiin maksudnya orang kan kalau misalkan untuk cup tasters ya, ini kita udah nggak lagi ngomongin cupping form. Kalau untuk cup tasters ketika kompetisi itu apa sih yang dicari pertama untuk find that difference gitu kan? Nah, jawaban orang-orang beda-beda. Ada yang bilang acidity, ada yang bilang body, ada yang bilang sweetness gitu. Dan to each their own kalau menurut gue, karena nggak semua orang bisa nemuin, maksudnya masing-masing tuh kalau nemuin yang beda tuh dengan caranya masing-masing gitu. Bisa jadi it works for them, tapi bisa jadi it doesn't work for me gitu. Nah, tapi kemarin ketika ditanya sama Charlie, gue jawabnya yang gue fokusin adalah aftertaste sama tasting notes. Jadi kayak misalkan kalau misalkan nih, yang kayak sempet gue juga pernah bilang di video-video sebelumnya, kopi yang bener-bener ngerasa kayak gitu tuh, itu tuh kayak yang gue rasain ya, tasting notes-nya gitu. Jadi misalkan, wah ini rasanya kayak nangka banget, terus gue cari di di 2 cup yang lain tuh ada nggak sih rasa nangka ini gitu. Terus kalau misalkan ada, ya berarti yang satu yang nggak ada itu yang beda gitu kan.
Do you think that works too, atau sebenarnya ada simpler way to do it? For cup testers? Yeah, for cup testers. Ya, again kalau buat cup testers, I think prinsipnya to each their own. Yeah. Karena balik lagi tadi, objektif dari cup tester adalah nyari satu cup dari yang 3. Yeah. Satu cup beda dari 3. Beda sama kalau lu lagi cupping, Yeah. lu bener-bener assessing the coffee, bener-bener Yeah. pengen nyari mungkin yang terbaiknya dari Yeah. kopinya gitu ya. Lu bener-bener scoring. Tapi tadi sebagai Q grader ataupun pada saat cupping tadi, skill triangulasi itu salah satu yang penting ya, yang fundamental, karena balik lagi kopi yang berkualitas itu adalah yang punya konsistensi. Kita punya 5 cup, kalau ada 1 cup aja yang beda, artinya itu sudah nggak konsisten atau nggak uniform. Dan itu masuknya ke yang tadi di Yeah. uniformity ya? Atau clean cup? Ada 3 tadi yang parameter yang saling berkaitan. Itu tadi ada uniformity, clean cup, dan sweetness. Ini bukan 3 parameter yang berbeda yang bisa kita isi sendiri-sendiri. Tapi ini uniknya, kita mulai dari uniformity. Oke. Misalkan dari 5 cup ada 1 yang beda. Nah, itu bisa kita klaim ununiform, kita kasih tanda. Ya, itu ada 5 box. Jadi paling kiri itu yang cup pertama, kemudian selanjutnya kedua, 3, 4. Yes. Nah, kalau udah diklaim itu tidak uniform, kita lihat lagi tidak uniformnya karena apa? Oke. Apakah karena defect atau mungkin rasanya hanya berbeda sedikit saja karena kualitas beansnya, mungkin ada 1 yang kurang ripe. Nah, itu baru kita bisa klaim sebagai ununiform, tapi kita nggak bisa klaim sebagai not clean. Artinya clean cup-nya nggak bisa dicoret. Padahal kan ibarat kata kalau misalkan orang awam mungkinnya mikirnya kalau clean cup tuh kayak yang rasa yang nggak ada, mungkin nggak ada lengketnya atau yang bersih gitu, yang enak, smooth gitu di telan. Itu kita nilai di aftertaste. Itu di aftertaste. Yes. Oke. So 3 parameter itu tadi saya saling berkaitan. Jadi if it's not uniform, is it clean? Kalau is it clean, then it's probably just ya namanya kopi kan produk alam. Yeah. Mungkin akan ya ada perbedaan sedikit. It's okay. Tapi kalau dari 1 cup yang itu beda karena ada earthiness atau funky atau fermenty, itu bisa masuk sebagai tidak clean. Baru kita tandain. Beda lagi clean. sama balance. Ya. Ini apa bedanya nih kalau balance? Kalau balance itu lebih keseimbangan atau sinergi dari keseluruhan atribut tadi. Misalkan ya kita lihat, kita punya sampel 1, kita cup, oh fruity nih, it's bright, it's sweet, tapi kemudian kok mouthfeel-nya tipis ya, dia nggak mensupport si flavor tadi, flavor yang banyak buahnya, ya. Tebel gitu misalkan. Ya, saking tebelnya jadi menutupi dari si flavornya, atau mungkin acidity-nya, oke, it's fruity tapi acidity-nya asam atau kecut kayak cuka dan itu it's problem, ya. Itu di balance. Tapi selama ini nih, lu cupping menggunakan form nggak ada masalah ya? Nggak ada kayak, aduh ketinggalan nih. Soalnya gue juga pernah pre-Q, dan waktu itu sempat diingetin sama Mbak Resi buat nulis, pokoknya jangan kelupaan tulis skornya, terus ininya juga jangan lupa dicoret gitu, karena kalau misalnya lu lupa coret itu juga kayak that's not bukan ideal, tapi kayak itu salah gitu, harusnya dicoret. Lu pernah nggak kelupaan gitu nulis? Ya sering, apalagi kalau misalkan time frame-nya pendek. Awal-awal saya ikut di COE, itu kita dikasih waktu untuk cupping 10 sampel, 1 sampelnya 2 cup dalam waktu kurang lebih 45 menit. Totalnya 1 jam, tapi 45 menit itu hasilnya sudah dikumpulkan dan 15 menit kemudian kita diskusi. So itu waktunya pendek sekali. Kadang-kadang kita panel juri ada yang 1 kelupaan, misalkan nyoretnya tadi mau ngasih angka 6,5 tapi kelupaan di 6, lupa dipindahkan 6,5. Tapi as a note gitu, kalau COE sama form yang digunakan pas COE sama form yang ini beda ya? Sama ya? Beda. Karena boleh yang kasih tahu nggak bedanya apa? Yang mengeluarkan beda punya filosofi dan standarnya juga beda. Tapi kurang lebih sama, tapi ya
Oke. Gitu. Terjawab, guys. Pertanyaannya kayaknya untuk hari ini. Thank you, Satrio udah join di Slurp It Lonnie. Guys, sampai ketemu di episode berikutnya dan semoga kalian bisa tetap komen, like, dan subscribe biar nih video-video yang kayak gini nih makin banyak di YouTube channelnya SSG. So, I'll see you guys later. Bye guys. Bye.